Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja, perkenalkan nama saya Yogi Yansyah Helen. Nomor NIM, nomor induk mahasiswa 2011103. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tujuan saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas UAS video yang kedua, mata kuliah hadis pendidikan yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Muhammad Rafiq Anwar, MPD. Semoga pada video yang kedua ini saya akan membahas tentang dampak pengaruh teknologi terhadap anak-anak zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi yang kita ketahui pada zaman sekarang sangatlah canggih-canggih. Sebut saja salah satunya adalah HP, laptop. Tapi yang kita bahas di sini adalah handphone. Dampak dari handphone ini bagi anak-anak zaman sekarang sungguh sangat luar biasa, baik positif maupun negatif. Di sini kita berbicara mengenai hal yang negatif, tapi sedikit kami jelaskan yang positif. Dampak handphone, teknologi yang canggih pada zaman sekarang ini terhadap anak-anak, mobil khusus anak-anak yang di bawah umur, seperti mereka yang pintar memain handphone dalam media sosial bisa dijadikan ajang dakwah melalui postingan-postingan yang bagus, tutur kata yang bagus, tutur kata yang baik, dan video-video yang sopan yang menutup aurat. Itu adalah dampak positif, dan kita juga bisa menjalin silaturahmi antara orang tua kita yang jauh, antara guru-guru kita, ulama-ulama kita yang berada di mancanegara, bahkan luar negeri. Itu bisa kita terjalin tetap erat silaturahmi dikarenakan handphone tadi. Namun ada juga dampak negatif, dan ini sangat banyak terjadi di desa saya, mobil khusus pada anak-anak, karena dampak negatif ini sangat luar biasa pada anak-anak. Dampak negatif tersebut adalah salah satunya adalah seperti kita ketahui zaman sekarang ini permainan game yang sebagaimana yang seperti ini, silahkan dilihat. Aduh, budu apa nih? Permainan game yang seperti ini adalah dampak negatif pada anak-anak. Mereka ini usia-usia masih belajar, tapi waktu malam yang semestinya untuk istirahat, tapi digunakan untuk main game, padahal besok mereka sekolah. Itu sangat-sangat negatif terhadap anak-anak kita. Maka dari itu, marilah kita orang tua didik anak-anak kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan seseorang dalam Islam itu adalah meninggal semua perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak bermakna. Seperti yang kita ketahui, main game seperti ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali. Hanya satu bagi saya, gunanya adalah sekedar refreshing, tapi ini melebihi daripada refreshing yang sudah menjadi kebiasaan. Bahkan di kampung saya, anak-anak itu cenderung pendiam, selalu mengurung diri di dalam kamar, apalagi masa pandemi sekarang. Apa kerjaan mereka di dalam kamar? Main game. Ketika
ketika keluar kamar, kalau tidak makan, kalau tidak sholat, dipanggil orang tua. Itu pun kalau mereka sholat. Kadang tidak sholat, cuman makan bayi, cuman makan saja ketika keluar. Kalau tidak dipanggil orang tua atau tidak makan, tidak mau keluar. Maka bagi kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita dari hal-hal yang bermanfaat tadi. Seperti main game tadi itu sangat tidak bermanfaat apabila sudah melalaikan kita kepada waktu sholat, melalaikan kita terhadap tugas-tugas kita. Bukan saja anak-anak, tapi orang dewasa yang sudah bekerja pun banyak yang cenderung main game, sehingga subuhnya kelelep tidur, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat subuh. Yang kedua, dampak dari negatif seperti main game ini adalah tidak menggunakan waktu sebagaimana waktu itu untuk digunakan. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah bersabda, iktasim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waghinaka qabla fakrika, wa fara'aka qabla syaghalika, wa hayataka qabla mautika. Di sini dijelaskan salah satunya adalah waktu mudamu sebelum tuamu, tidak manfaatkan waktu muda sebelum waktu tua. Terus sehat sebelum sakit. Nah, mereka ini sehat tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika sudah sakit, baru mereka sadar, mengapa aku sebelum sakit ini tidak mau kerja, misal tidak mau belajar. Ketika sudah sakit, tidak bisa lagi kerja, tidak bisa lagi belajar tadi. Dikarenakan mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Dan terus dijelaskan lagi, waktu luang sebelum waktu sempit. Sekarang ini mereka tidak sadar, mereka mempunyai banyak waktu luang, waktu yang banyak, dan itu luang sekali. Nanti suatu saat mereka akan menemui waktu sempit. Kapan? Nanti mereka akan merasakan sendiri. Kalau sekarang bagi mereka waktu luang, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu sangat tidak bagus dan tidak salah satu perbuatan contoh yang tidak menunjukkan atau sikap mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, poinnya adalah termasuk salah satu orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang rugi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati, wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka orang-orang yang beriman, mengerjakan amal kebaikan, saling menasihati dalam wa tawassaw bil haqq, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mereka yang main game ini adalah contoh manusia yang rugi, bagaimana termaktub dalam surah Al-'Asr tadi. Lalu siapa yang manusia yang tidak rugi? Mereka yang mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan sholat, atau jam-jam segini, malam seperti ini, itu banyak sekali majelis taklim di sekitar rumah saya ini, tapi mereka lebih memilih main game. Itu kan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ya mereka rugi. Dan
Poin ruginya di mana? Mereka tidak mengikuti pembelajaran majelis taklim yang ada di sekitar rumah seperti di masjid atau di musola. Mereka malah milih main game. Itulah luar biasa dampak daripada negatif dampak negatif daripada teknologi zaman sekarang. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita jaga anak-anak kita dari pengaruh atau dampak negatif teknologi zaman sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, komen. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.